Salam, selamat malam buat saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus. Harapan dan doaku moga saudara sekalian dalam keadaan sehat, dilindungi, diberkati, dan disertai oleh Tuhan. Sebelum kita tidur malam ini, saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan, yaitu harapan orang benar. Kita melihat dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Saudaraku, siapakah orang benar itu? Orang benar itu adalah orang baik. Kenapa pula disebut sebagai orang benar? Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar atau perbuatan-perbuatan yang salah. Itu sebabnya dia disebut sebagai orang benar. Segala perbuatan yang tidak benar itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi segala perbuatan itu dia hindari sama sekali. Jadi layaklah dia disebut sebagai orang benar. Nah, saudaraku, kenapa orang benar ini disebut sebagai orang baik? Dia disebut sebagai orang baik karena perbuatan-perbuatannya itu adalah baik. Tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita dapat melihat banyak orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka ini adalah orang-orang baik. Kita tidak boleh mengatakan seseorang itu orang baik kalau dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Hanya orang yang melakukan apa yang baik yang layak disebut sebagai orang baik. Saudaraku, kenapa Alkitab mengatakan harapan orang benar mendatangkan sukacita? Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh Alkitab mengapa demikian. Yang pertama kita melihat dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 6. Dikatakan dalam Mazmur ini, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebab kenapa orang benar mendatangkan sukacita? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Saudaraku, kalau Tuhan mengenal jalan orang benar, maka wajarlah jalan orang itu mendatangkan sukacita bagi dia. Dan bukan hanya dia yang akan bersukacita, tetapi orang-orang terdekat, teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya juga akan mengalami sukacita bersama dengan dia. Karena segala kebenaran dan kebaikan yang mereka nikmati bersama dengan pribadi ini. Nah, selain daripada itu, sebab yang kedua, kenapa orang benar itu mendatangkan sukacita ialah karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 15 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sangat berbahagia sekali saudaraku kalau mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Dan pada saat kita menyampaikan doa kepada Tuhan, telinga Tuhan mendengar segala doa kita. Wah, luar biasa saudara. Karena itu marilah kita menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang baik. Supaya saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dan mata Tuhan tertuju kepada kita. Yang ketiga, kenapa disebut sebagai orang benar? Dan orang benar itu mendatangkan sukacita karena tempat kediaman orang benar itu diberkati oleh Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 33 dikatakan, kutuk
Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Di sini kita dapat melihat bagaimana Alkitab membezakan antara orang benar dengan orang fasik. Dikatakan di dalam rumah orang fasik itu ada kutuk, tetapi di tempat kediaman atau rumah orang yang benar itu diberkati oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, orang benar itu akan mendatangkan sukacita bukan hanya kepada dirinya, diri orang benar itu, tetapi kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Orang yang bersama-sama dengan dia akan merasakan betapa nikmatnya berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Karena itu saudara-saudaraku, saat kita mendengar pemberitaan firman Tuhan pada malam ini, mari kita dengan sungguh-sungguh merendah hati di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang merintangi hidup kita, yang membuatkan kita tergolong kepada orang-orang yang tidak benar, tergolong kepada orang-orang yang tidak baik, mari kita tinggalkan kehidupan yang lama itu. Mari kita bersama-sama dengan hati yang sungguh datang kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan karena peringatan-peringatan dan pesan-pesan Tuhan yang sungguh luar biasa indahnya ini. Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa orang benar punya harapan. Kami sangat rindu ya Tuhan menjadi orang benar. Kami sangat rindu untuk menjadi orang baik. Tuhan, tuntunlah hidup kami, supaya kami mengenal kebenaran-kebenaran dan dapat berjalan di dalam kebenaran itu. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi saudara pendengar dimanapun mereka berada saat ini, supaya mereka ditolong, dikuatkan oleh Tuhan. Berikanlah mereka damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang bergumul, berikanlah mereka jalan keluar ya Tuhan. Bapa, kalau ada di antara mereka yang sedang sakit saat ini, apapun jenis penyakit mereka, berikanlah mereka kelegaan, penghiburan, dan kekuatan. Bahkan kami mohon supaya berlaku mujizat di dalam kehidupan mereka, mereka disembuhkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk negara kami Tuhan yang sedang bergumul dengan COVID-19 yang begitu bermarajalela di seluruh negara kami. Kami mohon ya Tuhan terus-menerus belas kasihan dan campur tangan-Mu, sehingga negara kami dapat dipulihkan untuk masa depannya, sehingga kami dapat beraktiviti seperti masa-masa yang lalu. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.